Ana disambahkan. Di mawak menyembah. Hapu hakikat penyembahan. Kama kembalinya sambah. Siapa menyembah? Dan menyembah a'yan kharajiyah, dan menjadi tubuh dan batin di dalam ilmu dan redonya Allah. Siapa disambah? Hak Allah, wujud muhad namu. Siapa menyembah? Sifat. Siapa disambah? Zatnya Allah. Apa itu? Cahaya iman hakikat Muhammad. Baranang dalam talagu hayat, meliputi sekalian alam, memenuhi sekalian ruh. Jikalau dipahamkan la ilaha illallah, tak ada yang Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi ja'ala ibratan lil mu'tabirin. Ashhadu an la ilaha illallah wal awwalun wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salam takzim, salam hormat untuk sekalian guru-guru kita yang ada di Siko, sekalian buya-buya, alim ulama, imam, bilal, khatib, nenek, mama, bunda kandung, sekalian jemaah majelis pengajian Maulid Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah perkataan manusia pertama yang Allah jadikan di muka bumi ini. Sebelum menciptakan apa-apa, menjadikan apa-apa daripada ciptaan bernama Adam, kan menjadi penghulu sekalian manusia, bapa sekalian manusia, maka perkataan pertama yang keluar dari mulutnya adalah Alhamdulillah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Memang kehidupan kita ini ujung-ujungnya adalah tanda kita syukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan khaslatani man utiyahunna faqad utiya khairan katsira. Ada dua perkara, dua hal, dua keadaan, jikalau kita mendapatkannya, sesungguhnya kita telah berhimpun pada diri kita kebaikan dunia wal akhirah. Apa itu? Syakiran wa sabiran. Ketika kita mendapati nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kita sebut-sebut nikmat Allah. Ba'akaba kini alhamdulillah. Walaupun padi makan manci, tetap alhamdulillah. Ba'a ladang kini alhamdulillah. Walaupun jagung dimakan oleh alhamdulillah. Kenapa? Karena di dalam setiap yang Allah jadikan bagi kita itu ada pelajaran dan hikmah berharga jikalau kita mampu memandangnya dengan iman. Maka Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa man utiya, siapa yang Allah berikan kepadanya hikmah, faqad utiya khairan katsira, mampu mengambil pelajaran. Ditanamnya lado yang nampak tak lado saja, tapi yang menjadikan lado itu yang dipandang. Bakar rajonya bukan sekadar hasil saja yang dipandang, tetapi yang menjadikan hasil itu yang dilihatnya dengan imannya. Kau tanda orang bersyukur kepada Allah. Maka ketika sebaliknya, ketika kita diuji oleh Allah dengan sekalian ujian, lalu kita bersabar, dan hidup itu silih berganti kedua-duanya. Nudawwiluha bainanas, silih berganti kehidupan. Kalau hari ko kita merasakan dingin, bersabarlah kita barang sebentar.
dak lama oleh dingin ku kan bertukar dengan hangit pula. Siang hari kita terasa panas, hangit bana mengalangkang dek panas, dak lama oleh kan sajuk tanuh pula balik. Kancang bana angin sabar saja lawak, sebentar lagi kan tanang lo balik. Karuh bana ya sabar awak, sebentar lagi akan jenih. Sebab begitulah kehendak Allah, dan kita ini cuma menerima saja. Maka kalau aduh Allah di hati awak, urusan apa saja akan terasa ringan. Tapi kalau tidak aduh Allah di hati awak, urusan seketik apa saja akan terasa barik. Bukalah hati awak untuk Allah. Kemudian kita ucapkan salawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sallim wa sallim wa barik alaih. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah kau yo batu-batu sayang ya kawan. Cintanya yo batu-batu dalam kepada kita umatnya. Indak pernah bertabu kita ya Rasul. Tak pernah bersobok mungku. Indak pernah kita gak sekalipun termimpi pula dalam mimpi awak. Tak pernah. Tetapi walaupun tak pernah bertabu mungku, tak pernah bersobok rupa, tak pernah termimpi dalam lalok, Rasulullah tetap merindukan kita. Orang akhir zaman yang tak pernah melihat Nabi, tak pernah bertemu muka ni, dalam mimpi tak pernah bersuara pula, tapi Rasulullah memintakan ampun kepada Allah atas kita. Rasulullah tak akan tidur dan tak akan sanangnya, tak akan pernah tersenyum kalau tidak ada jaminan bahawa umat Nabi Muhammad itu Allah selamatkan dari neraka. Maka kaum muslimin, bagi kita sebegitu hebat perjuangan Nabi, yang kita agihkan untuk Rasulullah. Apa pula usaha kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Usaha. Makanya kaum muslimin, hamba-hamba Allah, al-a'malu mawqufatun mahbusatun hatta tusalli alaih. Maka tiap-tiap kebaikan amal ibadat yang kita lakukan itu tidak akan diterima Allah hingga kita membaca salawat kepada Nabi. Man nasya salawat alaihi faqad nasya fil jannati. Siapa yang lupa membaca salawat kepada aku, kata Nabi, faqad nasya faqad akhta, terputus ia jalan ke surga, tertutup baginya jalan ke surga. Jadi kalau kita lupa baca selawat kepada Nabi, hilang berkat dalam hidup awak. Selawat sajanya, apalagi kita mengikuti sebagaimana yang dibacakan oleh ibunda kita tadi, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri teladan. Pada dirinya ada suri teladan. Suri secara zahir, teladan secara batin. Suri teladan. Makanya dalam ayat lain Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia dan rahmat yakni Nabi Muhammad, hendaklah engkau bergembira karenanya. Senang hati awak Rasulullah kau diutus oleh Allah. Senang hati awak Rasulullah kau diagih risalah oleh Allah. Senang hati awak apabila datang hari kelahiran Rasulullah. Kalau ada orang mengaku beriman, kalau ada orang mengaku menjalankan sunnah Nabi, kalau ada orang mengaku beragama Islam dan mengaku taat kepada Allah dan Rasul, tapi ketika hari kelahiran Rasulullah tidak gembira hatinya, itu perlu ditanyakan keimanan.
perlu ditanyakan keimanan. Hari ulang tahun negara saja orang beramai-ramai mengadakannya. Habis hari, habis waktu. Sementara hari kelahiran Rasul kita tidak peduli. Rasulullah sendiri dengan hari kelahirannya itu, Rasulullah juga bergembira. Dengan apa? Dengan berpuasa sunnah pada hari kelahiran, atau yang disebut dengan puasa Senin. Dan hari Senin itu adalah tu'radul amal, dilaporkan amal kita kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Maka Rasulullah berpuasa. Ketika ditanya, kenapa puasa ya Rasulullah? Yauma wulidtu wa yauma yub'atsu. Itu adalah hari lahir aku, dan hari itu pula nanti aku akan dibangkitkan. Tidakkah ibu-ibu apa-apa ingin dibangkitkan beserta Rasulullah? Tidakkah kita nanti berada sepayung dengan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah senang awak subaris walaupun dibaris di belakang sekali? Kalau Rasulullah di bungkunya, kita di belakang sekali baiklah, asalkan di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau engkau ingin tahu, kata Nabi, aku minta kepada Allah supaya aku diberi keluasan ketika perhitungan hisab telah dilaksanakan. Aku minta kepada Allah, kata Nabi, hisaban yasirah. Ya Allah, tu umat ambo tu orang-orang lemah, beribadah ya juga kadang-kadang tak keselio juga buat salah. Ya Allah, itu umat ambo tu orang-orang yang lemah, kadang-kadang hari kau menangis timbul rasa takutnya. Habis kau kalau mau saji, hilang pula rasa takutnya, masuk pula urusan dunianya. Ya Allah, hisab yasirah. Ya Allah, ringankan hisabnya. Dan aku mohon kepada Allah suatu saat nanti di pangkal sirat itu aku diberi oleh Allah kesempatan supaya ketika setiap umat yang lewat, ketika aku melihat bekas-bekas wuduknya, ketika aku melihat pancaran keimanan pada hatinya, aku tidak ingin ia melewati neraka sirat itu dalam keadaan hina, dalam keadaan susah. Maka aku minta kepada Allah supaya dimudahkan. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, maka pada kesempatan yang baik kita mengkaji tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kajian Maulid sebenarnya ada beberapa faedah dan fadilah hikmah yang dapat kita ambil. Apa di antaranya? Adalah perjalanan hidup kita manusia. Pertama, perjalanan orang pasti beranjak, orang bertobat itu beranjak daripada persoalan-persoalan, kesalahan-kesalahan, urusan-urusan aib, urusan-urusan dosa yang pernah dilaluinya. Maka ketika Allah memanggil, ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hambaku yang telah melewatkan masanya untuk hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang membuat dosa, hal-hal yang menimbulkan kemurkaan Allah, jangan engkau putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kalau kita ingin pertemuan kita dengan Allah itu membawa bekas kaum muslimin, maka kita harus penuhi astajibu lillah wa li rasulihi iza da'akum lima yuhyikum. Hati kita tidak akan hidup, salat kita tidak akan berbekas jikalau zulumat pada hati itu terus kita pelihara. Maka berapa kali kita berjumpa dengan Allah? 5 kali sehari semalam kita berjumpa dengan Allah. Tapi perjumpaan dan perpisahan kita di atas sajadah tidak menimbulkan bekas apa-apa. Bahkan kita merasa letih, capek awak,
lelah awak, bertambah latih awak solat. Seharusnya awak solat itu, sesudah solat itu, lapanglah penganah awak. Istirahatlah badan awak dari hiruk pikuk dunia dan pikiran awak dengan sekalian persoalannya. Lalu kenapa ketika selesai solat tidak senang perasaan awak? Bahkan di dalam solat ingin awak capek menyudahi. Kenapa? Ini pelajaran pertama kaum muslimin hamba-hamba Allah. Di dalam maulid Nabi ini 55 hari sebelum Rasulullah itu lahir terjadi zulumat jahiliyah. Zulumat jahiliyah itu apa? Terjadi peristiwa yang disampaikan Allah dalam surah Al-Fil itu. Yang Namrus ini itu sebenarnya adalah hawa nafsu kaum muslimin hamba-hamba Allah. Pada diri awak kalau dibilang dilalai sampai ke pucuk bersobok buah selirunya, dihalau sampai ke bawah batamu urek tunggang. Kalau diinuk diranuangkan, dikaji cik-cik, dibaca dalam-dalam, dan diri awak ku sebenarnya ada rimu ranjinya. Pertama ayat kharajiyah dan tubuh dan kasah. Iko adalah kulit palampuk saja. Di balik itu ada ayat salitah. Apa itu? Tubuh dan halus dia kata. Antara tubuh dan kasar dengan tubuh dan halus ada semangat nama dan merasakan pada sakit sanang dalam tubuh. Semangat nama. Disitulah menumpangnya hawa nafsu. Makanya kaum muslimin tak kalau kita berzikir, zikir pertama anguk mulai sasak dia. Tarikh dalam mulai awak agak panik. Tarikh juga dalam setiap lain lah mulai terasa dia awak nyaman badan awak, tulang-tulang awak lah mulai relax, lah mulai tenang. Masuk ke dalam cek lain lah mulai sejuk. Tarikh ke dalam tak nama kita menyudahi. Maka kaum muslimin hamba-hamba Allah, peristiwa maulid ini adalah peristiwa zulumatun jahiliyah, yakni pada hati awak. Apa itu? Sekalian yang menyebabkan hati itu menjadi gelap. Di antaranya dunia dan sekalian problematika telah masuk ke dalam hati awak. Dan ruang untuk Allah kita pasampi, ruang untuk Allah kita pasampi, ruang untuk dunia awak pagandang. Makanya kaum muslimin hamba-hamba Allah, kalau ada orang sakit, siapa nak kena pertama dia? Pasti dokter lah, pasti bidan, pasti rumah sakit. Tahu-tahu sakit sa kepalanya, kepala rasa kepacah. Ada tak kena pertama dia? Pasti orang tukang ubat, pasti dokter, pasti orang rumah sakit. Kenapa? Karena ruang hatinya itu urusan dunianya gadang, urusan ruangan Allahnya seketik. Maka ketika diuji oleh Allah, tiba-tiba maka yang keluar ruangan yang gadang itu, yang ketiknya bertambah sampai. Makanya orang kalau sakit, kalau ada Allah pada hati awak, ruangan Allah dipagadang lewat dalam hati awak. Apabila datang ujian, tiba-tiba datang kepada kita, maka yang pertama sekali pasti Allah tekan. Sakit kaki awak tiba-tiba. Waalaikumsalam. Atau tiba-tiba awak jatuh, atau tiba-tiba awak paniang. Apa yang ada di hati awak seketika pasti keluar.
sakatiko pasti keluar. Maka kaum muslimin hamba-hamba Allah, ketika awak ibadat di dalam perjalanan maulid itu, maka zulmatun jahiliyah, yakni perjalanan hati menjadi gelap, itu kita bersihkan dengan falyafrahu. Falyafrahu itu apa kaum muslimin? Falyafrahu itu membuka hati untuk tempatnya hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dibuka hati awak, rasuan pada diri awak ketika kita menghadap Allah berzikir, terasa dia awak masuknya, terasa dia awak nyamannya, terasa dia awak senang, terasa dia awak tenang. Jadi perjalanan maulid itu bukan semata-mata sejarah, tetapi adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuju Allah. Kalau kulit darah daging awak, urek tulang utak banak kau zulmatun jahiliyah. Urek kulit tulang utak banak itu zulmatun jahiliyah. Itu pekerjaan tampik yang gelap. Kalau pikiran awak, apa yang pernah dialami saja yang akan dipahamkan. Yang tidak nampak di pikiran dan mata awak, atau belum pernah dialaminya, dia tidak akan faham. Tidak akan faham. Makanya kaum muslimin hamba-hamba Allah, yang gelap itu akan kita beri cahaya. Siapa pemberi cahaya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara memberi cahaya zulmatun itu supaya lahir Muhammad pada diri awak? Bagaimana cara bagi cahayanya supaya lahir Muhammad itu pada diri awak yang sebenarnya? Kaum muslimin hamba-hamba Allah, hilangkan dulu yang hitam. Bagaimana caranya? Indak badan dan semangat aku, indak kulit darah daging aku, urek tulang banak, rabu jantung buah punggung aku, melainkan sallulillahi ta'ala nurullah ta'ala. Semata-mata itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana yang dipahamkan oleh guru awak kepada kita bersama kaum muslimin, jikalau kita tidak pandai di dalam ibadat wuduk sebagai jalan sah batalnya ibadat, maka batal secara zahir, ampuh secara hakikat. Contoh kaum muslimin, seseorang berwuduk dengan zahir, tapi wuduk tak sempurna, batal secara syariat. Sedangkan kalau tak pandai berwuduk secara batin, ampuh secara hakikat. Kita salat dan kita bau kos kalau lubang berciri, mata berciri, telinga berciri, hidung berciri, kita akan mengibadat kepada Allah dalam keadaan suci. Sementara tubuh awak berciri, laikukan kita suci di hadapan Allah. Kalau suci dengan lahir, ialah anggota wuduk saja yang kita sucikan. Cik telinga, ciri dalam parui, kita bawa ken kamari ya, dalam rukuk tagak, selalu kita sandang ya. Baca cara mewudukkan secara batin. Alorah lupanya kulit pada hakikat kulit. Kulit dan putih lagi janih. Janih halus 7 lapis cermin kehalusannya. Allah rupanya urek pada hakikat urek. Urek dan kunyang. Kunyang seperti kawet-kawet halus. Halus lagi licin 7 lapis cermin kehalusannya. Sampai ke dalam
Alah rupanya tulang pada hakikat tulang. Alah rupanya hati pada hakikatnya, jantung pada hakikatnya. Alah rupanya rabu buah punggung pada hakikatnya, melainkan hanya nur semata-mata. Melainkan hanya nur semata-mata. Masak padi di tengah sawah dimakan pipi burung bunduk, indak berkulit, indak berdarah, hanya nur semata-mata. Rasamkan pada hati awak, hujamkan dalam-dalam pada hakikat, dari dalam sampai keluar, dari keluar sampai dalam, sebagaimana dalam surah An-Nur, walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalu min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Ma cahaya langit dan bumi. Bumi pada zahir rawak, yang kharajiyah, tubuh yang kasar. Ma cahaya pada langit, cahaya pada akal, pada hati, pada ilmu. Allahu nurus samawati wal ardh. Masala nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti tabung kaca. Al-misbahu fi zujajatin. Seperti pelita yang terang di dalam tabung kaca. Sedangkan tabung kaca itu bercahaya bagaikan bintang. Nur di atas nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah akan berikan cahaya itu kepada siapa yang dikehendaki. Cahaya apa itu? Itulah cahaya hakikat, cahaya Muhammad yang sebenarnya. Cahaya apa itu? Cahaya wujud. Cahaya apa itu? Cahaya ilmu. Cahaya apa itu? Cahaya yang sebenarnya. Cahaya suhud, cahaya nur. Wujud, ilmu, nur, suhud itu adalah cahaya batin yang hakiki. Cahaya batin yang hakiki. Wujud, ilmu, nur, suhud. Wujud, aduh, sayang aduh. Aduhnya hakikat Allah Ta'ala pada diri kita. Ilmu tahu, sayang tahu. Tahunya Allah. Dan kita menganggap tahu, tapi Allah yang tahu. Nur cahaya, nama cahaya. Cahaya Allah. Suhud memandang, siapa memandang? Pandangan Allah. Jikalau kita lalaikan seketik lagi, dalamkan hujamnya, ditambang kanan dalam, digantung pek dan tinggi, yang dikatakan tubuh yang batin itu. Tubuh batin itu adalah tampik. Tampik apa? Tampik hakikat sifat Tuhan. Siapa bagi hakikat? Wujud muhad, wujud Allah sama-sama. Maka tak kalau kita bertakbir pada hakikat hati awak yang sebenarnya adalah ilmu, lalu kita angkat kedua tangan dengan kudrah dan berkehendak di dalam batin awak kan kepada Allah iradahnya, lalu kita baca alif lam lam kabara, Allahu Akbar. Kenapa dipanjangkan Allah itu? Supaya nak lanyap kulit, daging, darah, tulang itu, urat, tulang, otak, banak itu tidak lanyap di dalam nur Allah Ta'ala. Makanya kita dalamkan Allahu Akbar. Dan sebagai orang yang sombong, innal ladzina yastakbiru an ibadati sayadkhulu fi jahannam madakhirin. Mereka yang berdiri di hadapan Allah, sedangkan berdirinya di hadapan Allah dengan berdirinya di hadapan makhluk sama. Tidak ada adabnya, tidak ada tertibnya. Sedangkan orang mukmin itu apabila telah masuk, iza dakhala nurul Islam,
maka datanglah rasa takut pada hatinya. Kenapa takut? Alam ya alam bi anna Allah yara. Kenapa engkau tidak takut sedangkan Tuhanmu memandangmu, sedangkan Allah menyaksikanmu, sedangkan hatimu diketahui geraknya? Kenapa engkau tidak takut? Wa amma man khaffa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang kalau sudah masuk rasa takut pada hatinya, pada batinnya, maka tinggilah kemuliaan. Jikalau mendengar ayat-ayat Allah, bergetar hatinya. Jika dibacakan padanya basyira wa nazira, berita gembira, bertambah yakin jiwanya. Jikalau disampaikan petakut, berlinang air matanya. Inilah kaum muslimin, orang yang telah menempuh peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zulmatun jahiliyah kepada apa? Ila nur, kepada cahaya yang lahir, yang sempurna kelahirannya, yang dipelihara oleh sekalian malaikat. Anak bidadari datang mengawan kain sutra hijau dari sarugo, sedangkan Rasul ketika itu lahir bercahaya kilang gemilang. Maka lahirkan pululah hakikat Muhammad pada diri, agar gilang gemilang puluh hati awak tak kalau kita berhadapan dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi perjalanannya? Ketika Rasulullah lahir, sesembahan orang kafir, orang Yahudi hancur, binasa. Berhala-berhala bertumbangan, berhala-berhala pada diri awak. Kalaulah muncul hakikat Muhammad pada batin, maka berhala-berhala diri awak akan musnah seketika. Tidak ada lagi rasa dengki, hilang rasa hasad, hilang bangga diri, hilang amarah, hilang cinta dunianya, hilang opek pujinya kepada Tuhannya. Kalau hakikat Muhammad lah lahir pada hatinya. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, lalu kalau kitalah merasukan itulah mencuba dan mendapati, maka ucapkanlah fal yafrahu, bergembiralah awak dengannya. Kenapa bergembira? Karena kita akan dijadikan oleh Allah pada tempat apa? Wa amma man khaffa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah akan masukkan kita, akan tempatkan kita pada jannatul ma'wa. Ibu-ibu, bapak-bapak, lahirkanlah Muhammad itu pada diri tak kalau zikir, tak kalau ibadat. Kalau kita membaca istighfar sudah solat, kenapa kita baca istighfar? Dan kalau selesai solat awak jangan alhamdulillah pula kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah. Jangan alhamdulillah pula kita baca. Tapi baca astaghfirullahalazim. Astagfirullah awak baca. Kenapa dibaca astagfirullah? Sampai rakaat solat Isya, tak dalam penganah awak dari ibadat, maka awak minta ampun kepada Allah. Ia tak ada suai ibu-ibu apa-apa. Waktu awak sembahyangnya nak macam-macam tekanannya. Kadang-kadang dompet hilang, takana dalam sembahyang. Kunci lupa letak, takana sedang sembahyang. Pintu jendela tak bertutup, nampak sedang sembahyang.
Makanya kata kalau kita selesai daripada solat, kita baca astagfirullah untuk untuk penghapus dosa. Kan Rasulullah mengingatkan, kata Nabi, ittaqillaha, pegang teguhlah rasa takut itu taruh. Kalau awak lemah dari itu, ittabi'is sayyi'ata bil hasanati. Ia ndak taluk dia awak memegang taruh lompat rakaat solat Isya, serakat dan taluk dia awak memegang. Kata Nabi, ittabi'is sayyi'ata bil hasanah. Kalau engkau tidak bisa memegang rasa takut taruh, maka ikuti dengan perbuatan yang baik setelahnya. Contoh, dalam salat awak, pengen awak tak tapik sudah salat, awak baca astagfirullah. Kemudian awak lanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaan iku ibu-ibu apa-apa, iku sangat hebat, sangat luar biasa. Iza dakhala suqa faqulaha, siapa yang pergi ke pasar dan di pasar itu banyak sekali kemudaratan, copet, maling, orang hipnotis, siapa yang masuk pasar lalu dibacanya kalimat itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, maka tidak akan terkena sihir, tidak akan terkena mudarat, tidak akan mempan orang copet, orang maling, tidak akan mempan insyaAllah. Rasulullah sendiri mengatakan begitu. Izan sarafa minas salati subuh, kalau selesai salat subuh awak baca ikut 10 kali, kataballahu lahu min ahlil jannah. Kalau 10 kali sudah salat subuh awak baca kalimat ika, dimasukkan awak oleh Allah ke dalam golongan ahli surga. 10 kah? 10 kali. Asyara marat, baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Untuk falyafrahu, untuk kegembiraan batin, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdah, satu saja, la syarikalah, tidak ada syarikat, hanya satu saja, lahul mulku, baginya Allah sekalian kekuasaan, walahul hamdu, baginya Allah sekalian puji, yuhyi wa yumitu, yang menghidupkan dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, kita tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah. Ada orang berkata jalan menuju Allah, jalan mencari Allah, mencari Tuhan. Kenapa dicari-cari? Karena Tuhan itu tidak pernah hilang, Allah tidak pernah lupa. Yang lupa itu kita. Makanya bagaimana caranya supaya kita bersobok bertamu? Pertama muqtadi, yang kedua mutawasid, yang ketiga muntahi. Apa tu muqtadi? Awak ingin dapat redha Allah, sembahyang awak nak do kerajukan. Awak ingin hati awak tenang, tenteram, damai, tapi ibadat awak lalaikan. Maka muqtadi awak dulu, baru masuk awak ke mutawasid. Siapa orang mutawasid? Kalau salam wako ibadat kurang, kini awak cukupan. Kalau salam wako zikir awak kurang, kini awak tambah. Kalau salam wako lisan awak tak basah dan menyebut Allah, kini awak basahkan lisan awak menyebut Allah. Mutawasid, agar apa? Agar muntahi, agar masuk pada hati awak itu cahaya Allah, ketenangan, ketenteraman, dan lezatnya ibadah kepada Allah. Kalau di dunia di atas sajadah awak tak senang bersobok dengan Allah, apalagi nanti di dalam lahat, di dalam kubur, awak dipasuk
Dimasukkan di dalam itu tanpa daya. Tak berdaya awak. Lah dimasukkan di lampuk papan 2 lai, diturunkan tanah lembek-lembek sampai padek. Anak kemenakan karib kerabat andai tolan pulang. Itu dibangunkan Allah kembali. Merasakan sakit sampai hangit. Dan itu kita dipasung menghadap Allah ketika itu. Ba'a nikmatnya ibadat di atas sajadah. Madi itu pula kita merasakan nanti di dalam lahat, di dalam kubur awak. Kalau di atas sajadah hati nak senang, madi itu pula kita merasakan nanti di dalam kubur. Maka supaya kita merasakan hadirnya hudurul qalb, hadirnya hati awak dalam ibadat, jangan awak tergagih-gagih ibadat. Apa yang kita cari tergagih-gagih? Apa yang kita inginkan? Maka capek-capek awak. Ingin awak menyudahi pertemuan dengan Tuhan. Kamang awak. Oh kapi ke sawah. Sawah itu barokatnya di Allah Ta'ala. Oh kapi ke ladang. Ladang itu sukses indaknya, berhasil indaknya, berlabuh untuangnya, itu di tangan Allah. Kamang awak. Oh kamang alih. Hasil galih awak labur ruginya tu Allah tentukan. Kamang awak. Bakuk gagih-gagih awak. Jadi kaum muslimin hamba-hamba Allah, di dalam solat tu rasakanlah, di dalam ibadah jangan awak tergagih-gagih, tanang-tanang awak, rasulan dalam-dalam. Dan sudah awak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, awak baca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhalna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita baca ayat kursi. Ayat kursi ke ada kemuliaan yang sangat besar. Kalau awak baca ayat kursi sudah salat, lam yamna'u dakhalal jannah ilal maut. Kalau ada orang baca ayat kursi setelah salat, tidak ada yang menghalangi ia dengan surga kecuali ia mati sebelum ayat kursi itu selesai dibacanya. Sudah solat, awak baca itu. Dan sudah itu, awak sebut nama Allah. Bagaimana menyebut nama Allah? Subhanallah salasa wa salasina. Subhanallah 33 kali. Subhanallah, subhanallah. Maka tak kalau kita membaca subhanallah, subhanallah, maka teringat bagi awak Allah yang suci, kita yang berdosa. Allah mensucikan terus menarik, kita nak mengotori tiap sebentar. Allah memaafkan setiap saat, kita yang selalu berbuat kesalahan setiap waktu. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, manusia itu ada 4 yang dialaminya. Pertama bertambah, yang kedua kurang, yang ketiga dakik, yang keempat jauh. Yang bertambah, umur selalu bertambah. Yang berkurang, ibadat awak berkurang tapi. Yang dakik mati. Yang jauh apa yang telah kita lalui. Dari rumah kamari bara dakiknya, bisa awak ulang balik. Dari rumah awak kamari dakik atau jauh? Dakik. Lebih bisa awak ulang balik? Tak bisa diulang. Awak menganggap mati jauh, padahal mati itu sangat dakik. Maka Rasulullah berpesan di dalam maulid Nabi itu, Rasulullah pesankan kepada Abu Zar, apa kata Nabi? Jaddidus safinah fa innal bahra amikun. Banyak-banyak menyediakan bekal kerana lautan yang kau lalui itu sangat dalam. Lautan itu kau dalam, ibu bapak. Kalau tak pandai nak kodo beranang, atau tak pandai nak kodo menentukan arah, maka kapal akan tenggelam di laut. Kapal tenggelam nak kodo terbenam. Alun sampai ke tepi, awaklah kalah dalam pelayaran. Maka kata Nabi,
Jaddidu safinah, sediakan bekal lahirmu, bok rukuk, bok tagak, bok sujud. Sediakan bekal batinmu, yakni dengan ilmu, dengan hakikat, dengan amalan-amalan tariqah, dengan amalan-amalan yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Lalu Rasulullah berpesan, wa khuzadi zadal kamilan, lidahmu jangan banyak-banyak menyebut yang bukan-bukan dan lain-lain, banyak-banyak sajalah menyebut nama Allah. Antamuta walisanuka radbun bizikrillah, karena sebahagia-bahagia orang di atas dunia mereka yang tatkala malaikat maut mencabut nyawanya sedangkan lidahnya basah dengan menyebut nama Allah. Wal baqiyatus salihatu khairum inda rabbika thawaba, jikalau kulit darah daging urat tulang tak bana awak hati jantung labu limpo buah punggung kita kesadanya gelap tak lahir hakikat dari Muhammad, kapado dan sasik sahaja bawaan, kok berfikiran buruk-buruk saja, kok berkata dan tak elok saja, kok tiba ujian awak bopek, kok tiba labu hati sanang. Tidak menerima awak takdir Allah, ibadat awak tak buru-buru, tak ada bekas dalam pertemuan dengan Tuhan. Itulah sebabnya kaum muslimin, makanya jadidus safinah fa inna safara ba'id, ambillah elok-elok saja dalam hidup karena perjalanan kau sangat panjang. Kalau banyak-banyak awak bawa perjalanan panjang, ibu-ibu apa-apa lamukan balik awak dalam perjalanan, balik awak alun lay awak lahawi, bekal lah habis dan kada minum tak ada. Maka wa khuzadi zadal kam, yang ketiga wa khuzadi zadal kamilan, wa khuzadi zadal kamilan, nan paguno saja kita bawa, kita ambil, lain-lain tak paguno tinggal. Umur kalau sampai 40 tahun ibu-ibu apa-apa, itulah masanya kita memetik. Ibarat kita bertanam sampai 40 tahun tu lah kamu menyambi awak. Aku renah kita masa muda, sampai 40 tahun tu lah nampak kita akan mengambil hasilnya. Kalau masa muda awak jauh dari Allah, masa muda awak jauh dari masjid, sulit untuk tapik hati awak ketika lah lewat sampai 40 tahun. Mulai bertanam awak balik. Tapi kalau masa muda lah istiqamah, masa muda lah bertanam berpelihara elok-elok, maka setelah kamu 40 tahun dia akan mengambil hasil dan buah yang baik. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wal baqiyatus salihah khairum inda rabbika thawaba wa khairum maraddah, bekal yang baik, kebiasaan yang baik yang engkau biasakan akan mengakhiri hidupmu. Yamutul mar'ah ala ma'asha alaihi, matinya seseorang sesuai dengan kebiasaannya, dan dibangkitkannya seseorang sesuai dengan mamata alaihi, sesuai dengan matinya. Kalau ada orang mati bunuh diri, nanti ketika dibangkitkan digantung balik dari malaikat. Mau dia hanya mati dulu, mau ditolong balik. Kalau ada orang mati sedang berzikir, ketika dibangkitkan oleh Allah sedang berzikirlah kepada Allah. Kalau ada orang mati sedang bertengkar, sedang bunuh-bunuhan, maka mau ditolong nanti kau dibangkitkan. Yamutul mar ala ma'asha alaihi, matinya seseorang sesuai dengan kebiasaannya, sedangkan dibangkitkannya seseorang sesuai dengan matinya. Maka kaum muslimin hamba-hamba Allah, perjalanan spiritual, perjalanan batinnya yang bu alami kaum muslimin hamba-hamba Allah, pertama
memang awak hujamkan sekalian itu kepada diri awak sebagaimana Nabi Adam. Kalau awak ingin terbuka hati awak, salahkan diri awak. Baca caranya Nabi Adam, kenapa dibukakan oleh Allah hatinya? Karena disalahan dirinya. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, iku orang berdosa ya Allah. Ambuku ya Allah, orang yang tidak pantas masuk surgamu. Tapi ambo tidak talukkan neraka engkau ya Tuhan. Siapa kamu nolong ambo ya Allah kalau bukan engkau? Perintah-perintah engkau ya Tuhan banyak ambo lalaikan. Ambo ibadat, pengana ambo lari ketika sujud dan rukuk, pengana ambo tidak di situ ya Tuhan. Ya Allah, ambo berbohong kepada engkau pada diri ambo sendiri ya Allah. Rabbana anfusana zalamna anfusana wa ilam. Kalau kita ingin terbuka hati awak, pertama sekali yang harus awak lakukan apa? Cerca diri awak dengan kesalahan. Kalau awaklah cerca diri awak dengan kesalahan, ayo mata awak bakal keluar ya. Ayo mata awak keluar, tu tanda dosa lah tabaka. Kalau dosa lah tabaka, penghalang-penghalang lah dihabiskan di Allah. Pintu itu akan dibuka, maka akan masuklah hidayah dan petunjuk Tuhan. Caliklah kita kaum muslimin, kalau membakar, awak ambil rantiang, awak bakar, ko rantiang awak bakal. Ujung ko awak bakar, di siku keluar air. Ya tak awak? Orang kalau bertobat, dia betul-betul dari hatinya. Baili aja mata. Keluar air mata sekali. Padahal yang dipanggang itu, yang keluar siku air mata. Kan kita pernah masak je kayu ya nak? Keluar air sebelah kamari, yang dipanggang sebelah siku. Itu tandanya kita penghalang-penghalang hati awak, dosa-dosa awak dah dibakar oleh Allah dengan maaf dan ampunan. Yang kedua, ia tuntut ilmu. Siapa nak awak ke? Orang kalau tak tahu dia dirinya, maka jalan kepada Allah itu akan gelap. Awak berzikir di hati, sementara hati itu apa? Kalau darah segumpalnya, sampai setan was-was. Tapi kalau qalbun nurnya, sampai Allah membolak-balikkan. Dari mana awak tahu? Dari belajar kepada guru. Baca cara pemakaiannya. Awak pahamkan kaifiatnya. Dan hujamkan pada hati zikirnya. Rasukan kita. Takkan dapat dia awak dah kesenangan ibadat kalau awak tak tahu jalan. Contoh ibu-ibu apa-apa. Awak lagi sembahyang. Kadang-kadang orang menagahan perkataan sembahyang. Sembahyang dalam Al-Quran solat. Kalau solat itu ada rukunnya. 3 balih rukunnya. Ibu-ibu apa-apa awak mengaji dulu ya nak. Rukun 3 balih. Bapa rukun 3 balih. Rukun 3 balih itu dipahamkan oleh ulama keasalan diri awak 3 balih. Ampek dari ibu, ampek dari apa? Ampek dari malaikat, satu dan suang dari Allah. Mana nampek dari ibu? Bulu, kulit, darah, daging tu dari amak. Mana nampek dari apa? Urek, tulang, utak, banak dari apa? Mana nampek dari malaikat? Wujud, ilmu, nur, suhud dari malaikat. Mana satu dari Allah? Ruh langsung ditiupkan oleh Allah. Maka rukun sembahyang 3 balih. Sembahyang itu berapa kok 5? Karena perkataan yang keluar pertama dari mulut Nabi Adam, Alhamdulillah. Alhamdulillah itu asalnya dari Alhamdulillah. Alif, lam, ha, mim, dal. Alif, ha, mim, dal itu 5 rupanya. Dan itulah asal sembahyang awak. Dari zuhur, asar, asar, maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Kenapa dipisah-pisahkan Allah?
dan diatur jaraknya dakik-dakik. Zuhur sampai asar sampai dakik-dakik jumlahnya 8. Buka pintu surga na 8. Mogori 3. Isya sampai 7. Panutup pintu neraka na 7. Berpisah subuh 2 rakaat. Pahapus dosa siang jo malam. Maka batu kecil Nabi, kalau orang sumbayang, bukan solat ya, sumbayang 5 kali sehari semalam, fahal ya bakominan doran, adakah daki di badannya? Daki apa maksudnya? Kalau daki na zahiri kau kena abunya berdaki lah balik apa? Tapi daki batin kerana sambah kepada Allah. Kenapa dikatakan sambah? Karena suratul Fatihah itu intinya adalah 5 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal. Dan di dalam 5 huruf itulah isinya sambah kepada Allah. Nan disambahkan. Di mawak menyembah. Apa hakikat penyembahan? Kama kembalinya sambah. Siapa menyembah? Dan menyembah a'yan kharajiyah, dan menjadi tubuh dan batin di dalam ilmu dan redonya Allah. Siapa disambah? Hak Allah, wujudmu had namu. Siapa menyembah? Sifat. Siapa disambah? Zatnya Allah. Ada dikatakan sifat, bahkan tak pada orang manuhan, bahkan tak adanya tampil, itu sifat. Ada dikatakan zat. Indak bahkan tak pada orang manuhan, indak bahkan tak adanya tampil. Itu nazat. Jadi kecian Tuhan di atas langit, di atas aras, itu cacat akidah awak. Walaupun bunyi ayatnya, alal aras tawa, di atas aras Allah itu bersemayam. Itu mukaswinya ilmu Allah di situ, kekuasaan Allah di situ. Tidak Tuhan pun berselo di atas. Kalau ada kita begitu, itu cacat akidah awak kepada Allah. Buah penyembahan awak, isi dalam baki yang kita adukkan kepada Tuhan kamu, iman, Islam, tauhid, makrifat. Itu dan kita agihkan kepada Allah. Di mana kita menyembah? Di daratul baydai, di tubuh batin dan hanyang yang tidak berkendak kepada orang lain kecuali hanya kepada Allah. Makanya tak kalau kita melipik tangan, tak ada orang lain nampak dia kecuali hanya Allah. Apanya nak nampak? Tulisannya. Apanya nampak? Atau orangnya? Kalau berupanya, syaitan rumah. Kalau berupanya, syaitan rumah. Laisa kamislihi syai'un. Tak serupa dengan segala sesuatu. Tak ada misalnya Tuhan. Maka dikatakan sambahyang di dalam suratul Fatihah 5 kali. Setiap kali kita baca 7 ayat berulang, selalu kita sabut iyyaka na'budu wa iyyaka nas, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, sembah. Dak iyyaka nasolah dah, hanya kepada Engkau kami solat lah itu dah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Kalau menyembah batin mainah. Kalau solat rukun 3 walih mainah. Dimulai dengan niat, diakhiri dengan salam. Maka kedua-duanya pakai. Rukun 3 walih kita laksanakan, rukun batinnya kita jalani. Di situ baru dia tanang awak. Di situ baru bersobok. Maka tak kalau kita berzikir dan membaca kalimat-kalimat thayyibah, di antaranya adalah la ilaha illallah, terasa dia awak. Sebab kesimpulan dan alhamdulillah tadi adalah kepada kalimat la ilaha illallah. Sekalian wakatung, sekalian kulit, sekalian darah, sekalian tulang. Urat tulang, utak, badak, sekalian akan berhimpun kepada alif
lam hamin dan itu, dan alif lam hamin dan itu akan terhimpun pada nafi isbat, yakni la ilaha illallah. La ilaha illallah. La, apa ini katakanlah, la itu adalah tubuh dan zahir. Jalan apa? Jalan syariat. Apa makanannya? Rukuk tagak. Itulah. Tidak ada saudara. Tidak ada. La ilaha. Ilaha jalan tariqah. Ini katakan tarikat. Anta qadallah. Mengaju engkau kepada Allah. Kalau kitulah mengaju Allah, terikat kamu. Ilah. Ilah itu apa? Ilah itu jalan hakikat. Apa itu jalan hakikat? Antashhadallah. Kau saksikan Tuhan. Kau saksikan tarasu pada batinmu kehadirannya. Antashhadallah. Allah itu apa? Allah itu ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Sebetul-betul kenal engkau. Tiada dinding, tak bisa dikatakan. Tak ada huruf, tak ada suara. Lam yarzuq wa lam ya'rif. Malin-malin banyak menyabit kaji. Malin-malin dalam kitab. Sementara batinnya tidak merasakannya. Maka kaum muslimin hamba-hamba Allah, kajian maulid adalah perjalanan lahir dan batin dari zulumatun jahiliyah, dari perangai buruk kepada lahirnya Muhammad pada diri. Supaya nak selamat, awak jalan kepada Allah. Dibungkui awak jo kain kapan putih, padahal awaklah jadi bangkai. Kenapa? Bunga tanjung di ujung, bunga putih di ujung jantung, di ujung tanjung tumbuh serumpun jus silagui, rono putih di ujung jantung. Itu asa engkau jadi. Apa itu? Cahaya iman hakikat Muhammad baranang dalam talagu hayat, meliputi sekalian alam, memenuhi sekalian ruwa. Jikalau dipahamkan la ilaha illallah, tak ada yang lain. Lanyaplah urip tulang kulit darah daging aku, lanyaplah sekalian ilmu aku di dalam nur Allah Ta'ala. Maka dikapani awak, walaupun awaklah jadi bangkai, dek kemuliaan yang seketik di ujung jantung. Rono putih hakikatnya, waranang dalam talagu hayat, di dalam kalimah dan suci Allah, Allah, Allah. Ambillah anguk ya Tuhan, japuilah badan ya Rabb, pulangkanlah balik ke asalnya. Ambo redo ya Allah, ambo redo ya Allah. Lalu kita katakan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tak kalau kita dipanggil oleh Allah, imbau sekali imbau, panggil sekali sudah, gembira hati awak, tenang jiwa awak.
bahagia awak, hilang rusuh, hilang rasam sekalian yang kita rasukan di dunia kan, hilang, susah hilang, penderitaan hilang, camih ragu hilang. Apa yang hadir lagi? Hanya kesenangan. Kasih dengan kekasihnya akan ditemukan. Yahulul bainal mar'i wa qalbihi wa innahu ilaihi tuhsyarun. Ibu-ibu apa-apa yang rahmati, dengan berkahnya maulid Nabi ko, mudah-mudahan sekalian kita yang hadir dapat melenyapkan zulmatun jahiliyah pada diri awak, untuk melahirkan hakikat Muhammad pada hati awak, pada jiwa awak, hakikat batinnya awak, nak meliputi sekalian alam, memenuhi sekalian runggu, selamat kita dunia dan akhirah. Dengan kegembiraan yang hadir pada jiwa awak, dengan peringatan maulid Nabi ke, dengan wasilah Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita yang hadir mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang selama ko alun khusyuk ibadat, mudah-mudahan dibukakan hatinya oleh Allah untuk khusyuk beribadah kepada Allah. Yang alun tanang batin menyebut nama Allah, mudah-mudahan diberikan ketenangan oleh Allah dalam menyebut nama. Yang banyak bersenda gurau, yang banyak pikiran-pikiran camih, ragu, camih, takut, mudah-mudahan diberikan sakinah dan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tanah kita di kampung ke menjadi barakat, sawah ladang awak berhasil atas izin Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesihatan lahir dan batin, dan diberikan kita umur panjang dalam ketaatan, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin, apa yang kita sampaikan pada malam kini menjadi pelajaran berharga bagi diri awak. Jikalau pertemuanku membawa berkah, mudah-mudahan kita bersama sama-sama dalam surga nanti insya-Allah taala. Jikalau kaum muslimin setelah pertemuan itu ambo dan kita berpisah di dalam takdir Allah, dalam kematian, mudah-mudahan saling janguk-majanguk kita nanti. Di dunia kita saling berdoa, di akhirat mudah-mudahan kita saling memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.